waktunya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para peserta asrama yang berbahagia, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di dalam hidup kita di dunia yang hanya satu kali ini, kita dikodar jadi orang Islam, dikodar jadi orang iman, dikodar jadi orang jamaah, dijadikan calon-calon ahli surga. Ini merupakan pemberian yang luar biasa, yang tak ternilai harganya, yang wajib selalu disyukuri. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya saya bersyukur kepada semua perantara hidayah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, dan para mubalighin. Begitu pula kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan Ubaidah almarhum, dan juga kepada Bapak Imam Haji Muhammad Syekh Zuhir almarhum, dan Bapak Abdul Aziz Haji Sultan Aulia sebagai penerusnya, dan semua wakil-wakilnya, wakil-wakil yang ada di pusat, wakil-wakil yang ada di daerah, wakil-wakil yang ada di desa, wakil-wakil yang ada di kelompok, atas sambutannya kepada semua jamaah, sehingga jamaah tetap jamaah, jamaah paham jamaah, jamaah tetap mencari surga selamat dari neraka. Untuk itu, kepada beliau-beliau kita ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Kepada semua peserta asrama atas ketaatannya selama mengikuti acara-acara yang telah dijadwalkan, maka saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Selanjutnya, para peserta asrama yang berbahagia, marilah kita sebagai orang jamaah supaya selalu memantapkan dirinya di dalam jamaah. Karena kita jadi orang jamaah itu sudah pas dengan dalil. Memang orang Islam harus berjamaah. Dan kita sudah jadi orang Islam, dan kita sudah jamaah. Maka dari itu, kita supaya betul-betul bisa memantapkan dirinya di dalam jamaah. Artinya bahwa kita harus mempunyai kepahaman yang kuat. Jangan sampai terpengaruh dengan keadaan apa saja. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang berusaha untuk mempengaruhi kita jamaah agar supaya tidak jamaah, agar supaya keluar dari jamaah. Padahal jamaah itu kewajiban mutlak bagi kita. Kita wajib mentaati agama Islam karena firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Juga firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di dalam menetapi keislaman kita ini, kita harus betul-betul berdasarkan Quran hadis, karena yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika menetapi Islam ya hanya Quran hadis itu. Maka kita semua di dalam menetapi agama Islam itu harus berdasarkan Quran dan hadis. Alhamdulillahirabbil alamin.
alhamdulillah jazakumullahu khairan, bahwa pembawa kemurnian Islam yang pertama telah mengajak kepada kita, membimbing kepada kita, mengarahkan kepada kita supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pokok atau pedoman pokok di dalam mazhab Islam. Karena ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabiyyi." Kemudian di dalam menepati Quran hadis ini kita wajib berbentuk jamaah. Kenapa kita mesti berjamaah? Karena firman Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Alaikum itu isim fi'il amar. Jadi perintah dia netepono sira kabeh maring jamaah. Namanya isim fi'il amar. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Hadirat jamaah dan jauhilah firqah. Dan juga Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa umat Islam itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa takuna finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Jadi oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan dulu kita diajak, begitu pula sama imam berikutnya dan sampai sekarang kita diajak supaya di dalam menetapi Quran hadis ini betul-betul berbentuk jamaah. Karena perintahnya Allah Rasul kita harus jamaah. Tidak jamaah pasti neraka, jamaah pasti surga, itu masalahnya. Karena ada bawah kita tunjil jannah wahiyal jamaah. Karena ada man arodaku batal jannah wahiyal jamaah. Karena ada anak amurukum bi khamsin Allah amaru bihin fil jamaati wa fisahmi wa qa'a wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Fa innahu man kharaja minal jamaati kita syibrin wa qad khala'a ribqatul islam min ulubi. Wa man ta'a bi taqwal jahiliyah fa huwa min jusa'i jahannam. Qalu ya Rasulullah wa in soma wa shalla qala wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dari itu semuanya dan hadis-hadis yang tidak atau belum saya bacakan memberikan ketegasan kepada kita bahwa di dalam kita menetapi agama Islam mesti harus berdasarkan Quran hadis. Di dalam menetapi Quran hadis kita pasti harus berjamaah. Kalau berjamaah surga, tidak berjamaah pasti neraka. Karena dalilnya memang begitu. Kemudian karena itulah maka mulai zaman dulu sampai sekarang banyak orang yang mengatakan saya ini jamaah, saya ini ahlu sunnah wal jamaah, macam-macam nama, dicanting-canting kata-kata jamaah. Karena mereka ngerti bahwa yang diterima oleh Allah, yang masuk surga adalah jamaah. Tetapi di antara bermacam-macam pendapat itu ternyata mereka itu amburadul, tidak punya landasan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah jazakumullahu khairan bahwa Bapak Imam Haji Nur Hasan telah memberikan penjelasan yang begitu jelas dan rinci. Jadi yang dimaksud dengan jamaah itu adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab Khalifah Tsani. Karena Umar bin Khattab itu Ahlul Haq. Karena Umar bin Khattab itu termasuk sahabat besar. Karena Umar bin Khattab itu termasuk khalifah. Yang kedua, yang masih dijamin sebagai al-mahdiyin. Dia memberikan tafsiran. Maka dialah tafsiran yang paling benar. Yaitu innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi doa. Kemudian oleh para ulama di Mekah sana ditafsirkan bukan innahu la islama illa bi jamaah, tetapi innahu la dina illa bi jamaah. Kalau Umar bin Khattab tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tapi ulama Mekah malah mendekat tidak ada agama kecuali dengan
jamaah. Wala jama'ah illa bi imamah, kata mereka. Tidak ada jamaah kecuali harus berimamah, harus punya imam. Wala imamah illa bi sam'in wa ta'atin. Dan tidak ada imam kalau tidak ada sami'na wa ta'na. Dan prakteknya bisa sami'na wa ta'na itu ialah apabila antara rakyat dengan imamnya punya ikatan, yaitu ikatan baiat. Itulah yang dimaksud bahwa orang di dalam mengangkat imam mesti harus dengan cara baiat. Di samping kalau kita tidak baiat, jelas diancam. An mata walaysa fi umugibatun mata mitatan jahiliyah. Orang siapa yang mati tidak mempunyai ikatan baiat di dalam lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Sebagian ulama mengatakan itu tidak mati jahiliyah itu artinya, tetapi mati seperti jahiliyah katanya. Kemudian dientengkan, wah cuma seperti jahiliyah saja kok, enggak masalah cuma seperti jahiliyah saja. Nah, maka di sini kita jelaskan itu mempunyai dua arti karena hadisnya juga kalau mitatan itu bisa diartikan dengan seperti mati jahiliyah. Tetapi di dalam hadis lain dijelaskan mau takat jahiliyah. Coba itu dilihat di dalam Kanzul Umar itu ada mau takat. Kalau mau takat berarti ya PT-nya PT jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Andaikan itu diartikan mati seperti mati jahiliyah, pengertiannya ialah menurut ahli hadis ka'annahu yamutu ahli jahiliyatin minad dolalati wal firqati wa faqdi imamil muta. Artinya matinya orang yang tidak punya baiat itu seperti mati jahiliyah. Bayarnya mati jahiliyah seperti mati jahiliyah. Bayarnya keterangannya ialah mati sesat, mati firqah, mati tidak punya imam. Kalau itu sudah mati sesat, makulu dolalatin final, dan tiap-tiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Berarti mati jahiliyah maknanya mati masuk neraka. Padahal kita jadi orang Islam, jadi orang iman, jadi orang jamaah karena supaya kita tidak masuk neraka. Lalu tiba-tiba karena kita tidak punya imam, karena kita tidak berkepada imam, masuk neraka. Ya untuk ilmu. Nah, makanya supaya kita tetap di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban secara utuh, yaitu di dalam menetapi Quran hadis jamaah, kita mesti beramir, berbeat, berkelak karena Allah. Alhamdulillah ini sudah dirintis, sudah dibentuk mulai tahun 41 sampai sekarang sudah lancar. Di mana realisasinya adalah kita menetapi 5 program ibadah jamaah. Haji, amal, bela, jamaah, doa karena Allah. Kita tetapi kita niati sampai full untuk acara mati kita masing-masing dengan jaminan mati sewaktu itu pasti masuk surga selamat dari neraka. Berdasarkan dalil wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Man arada fuqatal jannah falyal jamil jamaah. Sebaliknya kalau kita tidak memenuhi Quran hadis jamaah secara 5 perkara Allah sampai korpati pasti neraka. Berdasarkan dalil wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro wa yatullahi ma'al jamaah wa man sadza ila nar. Alhamdulillah setelah jamaah berkembang pesat sampai ke seluruh pelosok tanah air sampai ke mancanegara, ternyata Quran hadis jamaah 5 bab tetap berjalan dengan lancar. Cuma akhir-akhir ini banyak pengaruh-pengaruh karena banyaknya orang-orang yang ikut berusaha ngaji di Mekah, ngaji di Medina, formal maupun informal, kemudian pulang ke Indonesia, memberitakan atau menceritakan atau mengaku dia lebih hebat daripada jamaah yang sudah ada. Akhirnya mereka pulang ke Indonesia, sukanya cuma menyalah-nyalahkan. Pertama, menganggap bahwa keimaman Haji Nur Hasan tidak sah. Sebab ketika membentuk keimaman tidak musyawarah dengan Muhammadiyah, tidak musyawarah dengan orang NU. Nah itu. Karena tidak musyawarah dianggap hukumnya tidak sah. Di sini saya jelaskan bahwa sebetulnya musyawarah atau tidak musyawarah hukumnya sah.
membentuk keimaman, di mana di daerah itu, di wilayah itu memang belum ada keimaman, belum ada jamaah, musyawarah atau tidak musyawarah, hukumnya sah. Kenapa saya katakan begitu? Kita harus melihat tarikh sejarah. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian terjadi kevakuman mengenai keimaman. Kalau dulu yang jadi imam, ya Nabiullah Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, setelah 2 hari terjadi kekosongan. Hari Senin dan hari Selasa terjadi kekosongan, tidak ada keimaman. Sehingga beliau belum dikubur. Akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor kena cobaan dari golongan Ansor. Ingin yang jadi imam, yang jadi amir dari golongan Ansor. Dari golongan Muhajirin, bahwa karena beliau yang mengutus Rasul dari Mekah ke Madinah, maka mestinya yang lebih berhak adalah dari kaum Muhajirin. Terjadilah geger, ramai, sehingga akhirnya golongan Ansor mengatakan, sudahlah, orang Ansor, amirnya Ansor, orang Muhajir, amirnya Muhajir. Nah, ketika sudah semakin laras, semakin ramai, semakin meningkat gegerannya, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta uksud jataka ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Ya Abu Bakar, tolong ulurkan tangan kamu. Kemudian Abu Bakar mengulurkan tangan. Mungkin dia masih teka-teki, apa Abu Bakar yang harus biat kepada Umar, apa Umar yang mau biat kepada Abu Bakar. Tapi tiba-tiba yang menyatakan lebih dulu bayatuka adalah Umar bin Khattab. Jadi peristiwa itu adalah mendadak. Dia tidak musyawarah dengan Muhajirin sama Muhajirin, dia tidak musyawarah dengan golongan Ansor. Untuk menyelamatkan umat yang ketika itu terjadi perselisihan pendapat itu, Umar mengambil tindakan langsung beat kepada Abu Bakar tanpa ada musyawarah. Maka sebagian mengatakan bahwa terjadinya beat Abu Bakar adalah fuj'ah, mendadak, kagetan, istilahnya, sejuta. Nah, Abu Bakar diangkat oleh Umar, diikuti oleh sebuah Muhajirin beat kepada Abu Bakar, kemudian kaum Ansor pun akhirnya ikut beat kepada Abu Bakar. Maka pengangkatan keimaman yang tidak berdasarkan musyawarah pun dianggap sah. Kemudian setelah sahabat Abu Bakar kurang lebih 2 tahun memimpin umat Islam, menjadi khalifah, menjadi imam, sebelum beliau meninggal dunia, beliau itu wasiat. Nanti kalau saya mati, yang menggantikan saya adalah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Abu Bakar mati, ternyata yang diangkat juga Umar bin Khattab atas dasar wasiatnya sahabat Abu Bakar. Lah, begitu itu namanya musyawarah apa tidak itu? Ya, tidak musyawarah. Lah, walaupun tidak musyawarah, ternyata keimaman sahabat Umar bin Khattab diterima oleh khalayak ramai, oleh semua umat Islam. Kemudian setelah berjalan dengan lancar, dengan baik keimaman Umar bin Khattab, akhirnya dia itu mimpi didatangi oleh seekor ayam jantan, ikan ambari, melihat, jadi ayamnya itu melihat, ayam jantan melihat kepada Umar bin Khattab, tiba-tiba mematuk itu apa? Nyucuk ke Umar 3 kali. Jadi nakoroni salah kata nakoron. Jadi saya masuk dari 3 pasukan. Begitu saya melilir, saya merasa ajal saya sudah dekat. Saya impian ini alamat saya mau mati ini. Ya. Kemudian diomongkan sama istrinya. Istrinya ngomong, wahai Umar, yang akan membunuh kamu adalah seorang lelaki dari Persia. Gambaran jago ambari itu orang Persia. Dan nanti yang membunuh kamu dari aslinya dari sana itu. Karena dia merasa sudah dekat kematiannya, akhirnya sahabat Umar bin Khattab, ini kalau saya mati sewaktu-waktu, amal soleh, keimaman itu
saya serahkan kepada keputusannya 6 orang. Yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Thalhah, sahabat Zubair, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang Rasulullah sendiri ridho kepada mereka. Jadi nanti yang menggantikan saya adalah terserah ke keputusan musyawarahnya 6 orang ini. Ali, Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 hari, 3 malam, musyawarah terus. Belum ada keputusan. Kita jadi kevakuman 3 hari 3 malam. Karena musyawarah 6 orang belum menghasilkan apa-apa. Jadi yang diberlakukan adalah peraturan imam yang sebelumnya. Apa itu? Umar bin Khattab. Semua peraturan diberlakukan karena belum ada imam yang baru. Gitu loh. Setelah sudah 3 hari 3 malam, masih belum ada keputusan, artinya dibelah dari 2, dipisah dari 2. 3 orang disuruh musyawarah, 3 orang juga disuruh musyawarah. Soko waroh untuk 2 tempat, tapi keputusannya sama. Dilalah bolak-balik begitu kan, ya tetap pilihannya beda-beda. Kadang-kadang sini milih Utsman, itu Ali. Kadang-kadang memilih Thalhah. Jadi wah, juga tidak ada titik temu itu. Nah, setelah tidak ada titik temu, akhirnya Abdurrahman bin Auf ngomong, begini loh konco-konco, saya ini nggak ambisi jadi imam. Percayalah kalau saya tidak kepingin jadi imam. Bagaimana sekarang kalau begini saja? Wong sudah 3 hari 3 malam nggak ada keputusannya, nggak ada titik temu. Sudahlah, bagaimana kalau itu serahkan saja kepada saya. Nanti siapa yang saya beat, yaitu sampai mengikuti biat saya itu. Nah itu. Akhirnya disepakati. Disepakati ya sudah, nggak apa-apa sudahlah. Kita sebenarnya karena Allah kok. Nah, cuman ya disegel dulu. Ali dipanggil. Ali, kamu ini keluarganya Rasulullah. Kehebatanmu disaksikan oleh banyak orang. Kemuliaanmu luar biasa. Nah, tapi kira-kira upama kamu saya beat, sanggup nggak kamu itu? Kamu itu merambut jamaah dengan menetapi Quran hadis dan mengikuti 2 khalifah yang sebelumnya. Jawabnya Ali, ya sakful kemampuan saya. Tapi upamanya nanti saya tidak beat sama kamu harus ridho loh ya. Oh iya, ini kan saya tidak punya ambisi juga jadi imam. Ya terserah saja siapa yang dipilih. Kemudian Utsman bin Affan, Utsman, upama kamu saya beat, sanggup nggak kamu itu dibuat ala kitab wa sunnah Nabi dan juga atas mengikuti tingkah laku 2 khalifah yang sebelumnya. Kata Utsman, saya sanggup. Bukan sakpol kemampuan, tapi saya sanggup. Itu. Nah, kemudian Ali diomongi, Ali kayaknya tak dengarkan tak rungok orang ini condongnya kepada Utsman itu. Gimana ya? Saya tak beat Utsman. Akhirnya langsung aja Utsman dibeat sama Abdurrahman bin Auf. Saya juga. Langsung Ali ikut beat. Aman sudah. Yang lainnya ikut beat. Ya, jadi setelah Ali beat ya otomatis yang lain-lain ya Thalhah, ya Zubair, Sa'ad bin Waqqas ya semuanya beat kepada Utsman bin Affan. Kalau dilihat dari peristiwa ini berarti ada musyawarah enggak? Ya musyawarah, semi tidak. Ya kan? Musyawarah malah gak orang keputusan apa-apa ya. Terus kita melo aku, ya wes gak apa-apa kalau sampean. Akhirnya Abdurrahman bin Auf beat Utsman, kemudian semuanya ikut. Upama ini dianggap musyawarah, bahwa ini musyawarah. Jadi Abu Bakar tidak musyawarah, Umar tidak musyawarah, tetapi ini dianggap aja musyawarah. Gitu ya. Kemudian ketika Utsman itu meninggal dunia, Utsman dibunuh itu, ya. Kemudian dari para sahabat membayar kepada Ali lebih dahulu. Adalah yang sah sebagai imam. Tetapi di Syam, Muawiyah bin Affan, ya Muawiyah bin Affan masih kerabatnya
sahabat Utsman. Karena menuduh bahwa yang membunuh kepada Utsman itu adalah grupnya Ali, maka mereka tidak mau bayat kepada Ali. Mereka malah bayat sendiri. Di Syam, akhirnya Muawiyah dibayat sebagai imam. Sehingga ketika itu ada dua imam. Tapi semuanya sangat bayat. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, diganti oleh Hasan bin Ali. Diganti oleh Hasan bin Ali. Nah, ketika imaman itu diganti oleh Hasan bin Ali, terjadilah islah. Hasan bin Ali datang kepada Muawiyah, sudahlah Muawiyah, supaya umat Islam ini tidak bingung. Punya imam kok dua, bingung nanti. Sudahlah saya serahkan keimaman saya kepada kamu. Inilah yang diramalkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya itu. Akhirnya jadilah Muawiyah bin Affan sebagai satu-satunya khalifah ya, yang menggantikan Ali atau menggantikan sejak Utsman, tapi sebenarnya sejak dia diislamkan oleh Hasan bin Ali. Terjadilah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan ketika dia sudah mendekati kematiannya, dia ditanya oleh para sahabat, Muawiyah, nanti kalau kamu mati, kira-kira gantinya itu siapa? Muawiyah ngomong, ya anak-anak saja dan semua turun-turunannya. Ya anak saya dan semua turunannya. Akhirnya betul, setelah Muawiyah mati, yang menggantikan adalah anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah. Dia dijadikan imam atas dasar wasiatnya Muawiyah. Nah, setelah Yazid bin Muawiyah itu menjadi imam, dan Kinarito, ya toh, akhirnya dia itu menjelang kematiannya yang ngomong, nanti yang menggantikan saya adalah anak saya yang namanya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Betul ketika Yazid bin Muawiyah mati, pelak gitu, matinya pelak begitu ya lah. Akhirnya yang menggantikan adalah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah tanpa musyawarah. Dari Muawiyah ke Yazid tidak musyawarah. Dari Yazid ke Muawiyah bin Yazid bin juga tidak musyawarah. Itu pun tetap dianggap sah oleh para sahabat besar, dianggap sah. Nah, karena ketika Muawiyah diangkat jadi imam itu keadaannya sedang sakit parah. Dia jadi imam cuma 40 hari. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah jadi imam cuma 40 hari. Ketika itu dia ditanya, Muawiyah, nanti kalau kamu mati siapa yang ganti? Wong kamu ini sakit parah ini. Kata Muawiyah, saya ini jadi imam belum pernah merasakan nikmatnya orang jadi imam. Ora apa cara sopone. Terserah nang gone wong liya. Ya terserah nanti saja biar mereka milih sendiri. Kalau saya tidak mau memberikan kepada orang lain, wong saya sendiri belum sempat menikmati. Akhirnya dia tidak wasiat kepada siapa-siapa. Tetapi jelas pada waktu itu begitu dia mati, maka di Mekah Abdullah bin Zubair diangkat jadi imam. Tetapi di saat terjadi peristiwa pemberontakan Marwan, mereka mengangkat anaknya namanya Abdul Malik bin Marwan jadi imam. Nah, pada saat itulah akhirnya karena orang Islam lebih banyak, tentaranya lebih kuat, Hajjaj berpihak kepada Abdul Malik bin Marwan, maka akhirnya Abdul Malik melakukan serangan ke Mekah. Abdul bin Zubair meninggal dunia, imamnya tinggal Abdul Malik bin Marwan. Sudah saya cerita itu. Cuma di sini akan saya gambarkan, saya ceritakan. Berarti pengangkatan keimaman itu ada yang tidak musyawarah, ada yang tidak musyawarah, ada yang semi musyawarah, ada yang tidak didengar musyawarah, tetapi disepakati oleh sebagian sahabat. Berikutnya tidak musyawarah lagi. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu berarti musyawarah itu tidak menjadi syarat sahnya pengangkatan imam. Tapi kalau musyawarah itu lebih baik. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini
kemudian bagaimana kehadiran Bapak Imam Haji Nur Hasan ke Indonesia? Bapak Imam Haji Nur Hasan datang ke Indonesia ini masih ibarat hutan belantara. Di sekitar kita itu bid'ah, khurafat, syirik, takoyud yang berkembang. Ketika itu belum ada jamaah. Ketika itu belum ada imamah. Ketika itu belum ada keamiran. Bahkan ibadahnya itu orang itu masih campur baur. Ini jenenge ilmu Islam dicampur karo agama jarwo dosok, gitu. Klenik, gitu. Klenik. Nah itu, campur antara ilmu kejawen karo ilmu Islam. Sampurado ora karu-karuan, bid'ah, khurafat, syirik, tahayul berkembang. Bapak Imam Haji Nur Hasan datang dari Mekah, membawa kemurnian, membawa ilmu Quran hadis, membawa kemurnian. Datang di sini pertama-tama yang diajakkan ialah bagaimana supaya orang itu ya, bisa menyadari beragama Islam yang benar. Itu pertama pedomannya harus Quran dan hadis dan bentuknya harus jamaah. Nah, supaya ngerti kewajiban harus netepi Quran hadis jamaah, dibukalah majelis taklim cara saiki ya. Nah, Bapak Imam sejak ngaji Quran hadis. Sejak ngaji paham Quran hadis, 3 orang paham, 3 orang mengerti bahwa kalau kita sudah 3 orang tidak punya imam, jelas 3 halal hidupnya. La yahilu li faratatin yakumuna bi faratin illa ammaru alaihim ahadahum. Karena setelah ngaji ngerti 3 orang saja yang ada di sebagian dari bumi, kok tidak punya amir? Ya, enggak halal. Tapi haram. Haram ada di permukaan bumi. Maka akhirnya 3 orang itu mengangkat Bapak Imam Nur Hasan sebagai imamnya. Pengajian diteruskan. Nah, terus kenapa kok enggak tawa-tawa dengan Muhammadiyah, dengan NU? Jangan tak mau tidak ngaji Quran hadis, tidak mau. Ngerasa dikongkon ngangkat imam. Tidak ngaji itu gegeri. Diajak ngaji Quran hadis itu musuhi. Loh, wong musuhi kok masih hitung, dia tidak bisa dong tuh. Yang bisa hitung ya, yang harus sama-sama menyadari kewajiban karena sudah mengerti dalil kan gitu. Ya. Nah, setelah tahun 60-an muridnya tambah banyak. Ya toh? Nah, benar-benar Bapak Imam menggantikan Bukhari, Kitabul Imarah, mendalam ditawarkan kembali. Nah, ditawarkan kembali bagaimana kita itu wajib punya amir, wajib berimam, wajib berbeat, berdoa. Kalau kita tidak punya imam, berarti kita firqah, berarti kita jahiliyah, berarti kita masuk neraka. Bagaimana ini? Ceritanya porok ini sepuh, gitu. Ternyata pada nangis itu. Yes, ini sepuh-sepuh, ya. Kalau nangis, mempelpun aku di kamar, begitu metu, keluar semuanya sepakat ngangkat. Berarti Allah memberikan ilham yang pas. Dulu 3 orang yang ngangkat Bapak Imam, Haji Nur Hasan sebagai imam, ini orang banyak yang ngangkat Bapak Imam sebagai imam jamaah. Upomo kok milih liane, insya Allah diberitahu, oh keliru kamu. Dulu saya sudah ngangkat beliau jadi imam. Nah itu kan, saya sama-sama hidup. Lubuk ilah kaya sponsor, ya wis. Ya wis. Dari perjalanan ini, dan dari pengertian semula, berarti keimaman Bapak Haji Nur Hasan itu sah, musyawarah atau tidak musyawarah. Apalagi yang angkat tadi berapa orang? Pertama, namanya 3 orang kan mesti sudah musyawarah atau itu. Sampai naik kan sudah musyawarah itu. Nah itu. Ditambah lagi yang kedua, ya tambah sudah. Pitung sepakat 1 lah itu. Berarti sah. Dilihat dari situ berarti sudah melalui masyurah. Nah ini ada saudara kita jamaah karena membaca ucapannya umat keliru menempatkan, akhirnya berubah pahamannya. Di dalam Fathul Bari, di dalam Umdatul Qori, dalam Ahmad,
di dalam Sunan Tirmidzi, di dalam Ibnu Hibban itu ada ucapan Umar. Man baya'a amiru umuril muslimin min ghairi masyuratin fala bi'ata lahu. Barang siapa yang membaiat urusannya, amirnya, urusan orang yang tidak musyawarah, berarti tidak ada baiat baginya. Ada lagi kata-kata man bayar rasulan min ghairi masyuratin minal muslimin fala yutaba'u wala lillazi tabahu hadirotan ajus salah. Artinya barang siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dari sebagian kaum muslimin, maka tidak boleh diikuti. Begitu pula orang yang membaiat juga tidak boleh diikuti. Yang membaiat, yang dibaiat tidak boleh diikuti. Hadirotan ajus salah, karena khawatir nanti dibunuh oleh orang banyak. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Ceritanya begini ceritanya. Pada suatu hari ketika Umar bin Khattab haji itu kemana? Ke Mekah, ke Baitullah, ya kan? Tiba-tiba ada orang ngomong, laukut mata Umaru labayatu fulanan. Sungguh kalau nanti Umar sudah mati, aku tak baiat si fulan. Wong dia itu rakyat biasa, bukan pengurus, bukan untuk jadi mamat, nyeletuk ngomong untuk Umar mati, aku tak baiat si A. Gambaran di sini, gambarannya engkau nih, ya Aziz mati, aku tak baiat imam kelompokku. Gambarnya gitu. Gambarnya gitu, gambar-gambarannya. Nah, otomatis Umar bin Khattab jawab, man bayar rajulan min ghairi masyurat muslimin fala bai'ata lahu atau fala yutaba'u lahu. Kalau yu'amar wahidun minhuma kalimat ayat salah, macam-macam kalimatnya itu. Ora iso piye iku. Nah, kemudian Umar dengan semangat, sudah nanti sore akan terangkan, ini ada orang penggasak keamiran, katanya Umar, ini ada orang penggasak keamiran ini. Bukan haknya kemelok-melok ini. Nah, itu. Akhirnya dijelaskan begitu. Jadi maksudnya kalau keamiran sudah jadi seperti sekarang, tiba-tiba ono rohnya apa yang ngangkat kelompok, sing kono ngangkat daerah, sing kono ngangkat wakile jadi imame, sing dibaiat, ya otomatis itu tidak sah itu. Salah bahasa lagu. Itu pengertiannya begitu. Jadi salah menempatkan dalil. Makanya cara terus supaya jangan sampai terpengaruh, jangan sampai ikut keliru, ikut salah itu. Nanti salah arah itu. Nah itu. Islam ya. Wong Umar sendiri itu loh dianggap tidak ada musyawarah. Gak mungkin kalau tidak ada kasus yang ngomongnya begitu. Ada yang ngomongnya begitu karena ada orang mau merusak kesatuan jamaah gitu loh. Paham ya? Gambarannya mana gampangannya? Wes sebenarnya Bapak imam sing diweteki mati, ono aku ngangkat imam kelompokku sing sok, aku ngangkat imam desaku, wah itu mesti harus di-stop, itu rusak, itu bakal terjadi sama rusak ini modelnya ini gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini di samping itu para dulur jamaah juga kita sekarang sedang mendapatkan serangan mengatakan bahwa kita tidak pakai gak ada imam nomor gak opo-opo. Tidak apa-apa. Tetap Islam, tetap surga. Apa alasannya? Nah itu dulu Abdul bin Umar kan ya tidak baiat kepada Abdul bin Zubair. Ya tidak baiat kepada Abdul Malik. Alasannya begitu. Buktinya dia umpamanya dia mati sebelum dia baiat kepada Abdul Malik, maka artinya masih kafir, masih kafir. Alasannya begitu. Orang yang ngomong begitu saya tanya, Abdul bin Umar itu sebelumnya sudah pernah baiat atau belum? Ya sudah. Ya berarti dia punya ikatan baiat. Nah kalau kamu baiat kepada siapa? Kalau kamu tidak punya baiat, tidak pernah baiat, tetap maka walai sapi unukibatul maka misalkan. Kalau Abdul bin Umar dia ketika belum membaiat yang berikutnya, sudah punya baiat kepada yang sebelumnya. Dia memegang peraturan yang sebelumnya. Jadi dia tetap jamaah, dia tetap punya baiat. Dan nyatanya apa? Akhirnya
setelah Abdul bin Jubair mati, dia pun membayar kepada Abdul Malik bin Marwan. Dia tetap bayat akhirnya. Mereka betul ini. Hari ini ngomong, kamu mau mayo bayat. Sebelum bayat kepada Abdul Malik, sudah bayat kepada imam sebelumnya. Jadi, salah kalau kamu alasannya begitu. Abdul semua punya bayat. Kalau sampean tidak bayat di atas, ya tidak punya bayat. Kalau tidak punya bayat, ya mati jahiliyah. Kalau mati jahiliyah, ya mati masuk neraka. Ada lagi juga kembali kepada hadis Hudzaifah. Nah itu ada Pak Kadil Takdiroko Ulah. Itu kan berarti sudah tidak ada bayat seperti itu. Kita tanya, sopo sing dikongkon Kadil? Ya Hudzaifah. Hudzaifah punya bayat enggak kepada Nabi? Ya punya. Ya iya, dia jamaah sudah punya bayat. Kok ketemu kepada firqah yang tidak ada bayat? Ya kudu mempertahankan bayat atau jamaah firqah itu maksudnya. Jadi berarti kita tetap harus mempertahankan sebagai orang jamaah. Tetap itu harus punya bayat. Hudzaifah ijen-ijenan, ya toh? Tiba-tiba apa umurnya panjang untuk pergi kemana? Mestinya kalau jamaah muslimin Pak Imam Agung, dia tidak ketemu jamaah muslimin Pak Imam Agung. Nah kalau saya tidak ketemu terus yo opo? Dijawab para nabi Pak Kadil Tilkal Silokokulaha. Ketinggalan firqah-firqah itu. Maksudnya kontak jamaah wong kori di BPA. Nah kepada udah memang di firqah gitu loh. Maksudnya begitu. Berarti walaupun Pak Kadil Tilkal harus posisinya kita dalam akan punya BA, tetap kita jamaah. Cuma kita mau berguna pada firqah. Begitu pengertiannya. Jadi paham ya? Sehingga dengan begitu berarti kita punya imam itu sudah pas. Berdasarkan dalil sudah pas. Musyawarah, gak musyawarah, ono contohnya. Abu Bakar tidak musyawarah, Umar tidak musyawarah, Utsman sodok musyawarah. Ya kan? Rodok musyawarah. Ya, kemudian anaknya Muawiyah tidak musyawarah, anaknya Yazid tidak musyawarah. Itu semua diterima oleh umat Islam, diterima oleh para sahabat besar. Berarti musyawarah itu tidak menjadi syaratnya pengangkatan imam. Alhamdulillah bahwa kita bersyukur kepada Allah hidup sekali di dunia ini, maka betul. Bahwa kita alhamdulillah di Qadar sudah punya imam. Jika tetap jamaah punya imam kita Quran hadis, ini kebahan syukur. Mulu ojo sampai itu gampang terpengaruh keadaan. Alhamdulillah ya. Ini karena memang sebetulnya saya ingin menjelaskan mengenai segala macam yang sekarang diproses alasannya langsung segala macam. Ini karena kekurangan pengertian kita sehingga akhirnya menjadi rancu. Mansuhnya infak itu dari hukum wajib kepada hukum sunnah umpamanya. Kalau mansuh bukan berarti hilang semuanya. Mansuh itu macam-macam. Ada yang mansuh itu turun dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Ada yang darinya tadi harus dilakukan kemudian dibuang tidak ada. Ya tak? Tapi urusan infak ini dari hukum wajib karena ada zakat jadi hukum sunnah. Setelah jadi hukum sunnah, bahasanya mandub, sunnah atau ya tak? Fadl itu namanya. Nah, sekarang kalau ada imam perintah perkara sing sunnah, wajib ditaati apa enggak? Yang tidak wajib ditaati itu kalau maksiat. Maka Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengatakan, innal imama idza amara bimandubin aw mubahin wajibah. Sesungguhnya imam itu kalau menyuruh kepada jamaahnya tentang suruhan-suruhan yang hukumnya sunnah menurut Allah Rasul, maka wajib ditaati. Begitu pula kalau nyuruh perkara mubah, mesti perkara mubah. Sesuatu yang kalau dilakukan tidak ada pahala, ditinggalkan juga tidak ada dosa. Contohnya bikin SIM. Wong jamaah iki nek numpak kendaraan bermotor supaya nggawa surat-surat kendaraan antar SIM. Asale gawe SIM iku karo ganjarane belas. Bikin SIM ya tidak dapat pahala, tidak bikin SIM ya tidak dosa.
Tapi kalau sudah jadi perintahnya imam, wajibah. Mau wajib ditaati, sebab itu bukan maksiat. Sementara itu dulu, muka-muka lupa di barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.